Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how have you been after such a long holiday? Hope all of you are doing great. Okay, without further ado, let's start our lesson today. But before that, I'm going to remind you about the previous material. Okay, can you please take a look on the question? If your answer is present continuous, you're right. Oke, nah sekarang silahkan lihat untuk kalimat selanjutnya. Menurut kalian, untuk kalimat ini adalah present continuous atau past continuous? Exactly, yang menjawab past continuous, kalian benar sekali. Oke, berarti semuanya masih ingat ya, di pelajaran yang lalu adalah kita membahas tentang present continuous atau tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Sedangkan past continuous adalah kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Kemudian untuk polanya seperti yang bisa kalian lihat di dalam layar ya. Nah, seperti yang ada di situ kita menggunakan subjek, kemudian diikuti dengan is, am, are, was atau were. Nah, di situ tergantung dari subjeknya ya. Nanti to be-nya mengikuti. Bisa dilihat lagi nanti di catatannya ya. Well, nah kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang future continuous tense. Kalau kemarin sudah present, past continuous, sekarang kita membahasnya tentang future. Nah, di sini seperti tensi sebelumnya, mereka memiliki perbedaan ya dari segi fungsi dan juga pola. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas dari segi fungsinya terlebih dahulu. Nah, untuk future continuous ini berfungsi untuk menyatakan apa? Yaitu menyatakan kegiatan yang belum selesai atau peristiwa yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Nah, biasanya ini dia spesifik ya, waktunya ada durasinya. Nah, kemudian di dalam future continuous ini digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsinya atau tujuan kita menggunakan future continuous. Nah, yang pertama ini kita menggunakan future continuous ketika kita ingin menyatakan kegiatan kita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti contoh di sini, this time next week I will be sunbathing in Bali. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu di masa yang akan datang dan itu sudah terencana. Kemudian yang kedua adalah the future continuous can be used for predicting or guessing about future events. Jadi kita gunakan future continuous ini ketika kita ingin memprediksi atau menebak kejadian yang akan datang. Seperti contoh di sini, I guess you'll be feeling thirsty after working in the sun. Nah, di situ adalah sebuah prediksi ya. Kemudian yang ketiga adalah the future continuous can be used to refer to continuous events that we expect to happen in the future. Jadi adalah untuk apa? Menyatakan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung dan akan kita harapkan terjadi di masa yang akan datang. Seperti contoh di sini, I'll be seeing Jim at the conference next week. Nah, jadi di sini kalian berharap ya, di masa yang akan datang kalian akan menemui peristiwa ini. Peristiwa ini akan terjadi. Nah, jadi ketiga fungsi tadi kita gunakan dalam future continuous. Nah, kemudian selanjutnya kita gunakan untuk apa? Yaitu dari segi pola. Kalau tadi sudah kita jelaskan, kita sudah bahas dari segi fungsi ya. Dari segi pola sendiri ini lebih sederhana daripada present dan juga past continuous karena mereka tidak menggunakan to be yang is, am, are, was, were. Jadi mereka hanya menggunakan be. Pembedanya adalah mereka ditambah dengan will ya. Jadi bedanya di situ. Nah, seperti yang sudah kalian lihat ya. Jadi basically kalau di dalam continuous itu pasti selalu ada verb in. Namun yang menjadi pembeda adalah kata kerja bantunya. Kalau di sini future continuous kita menggunakan will untuk semua subjek. Jadi harus diingat ya, ini untuk semua subjek. Subjek apapun kita menggunakan will, kemudian kita tambahkan dengan be dan diikuti dengan verb in. Nah, itulah polanya dari future continuous. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk membentukkan kalimat pernyataan negatif dan juga interrogatif. Untuk kalimat pernyataan seperti tadi di pola yang di awal ya. Sedangkan untuk kalimat negatif kita bisa menambahkan will not atau want.
Nah, wants di sini adalah singkatan dari will not. Kemudian untuk kalimat tanya kita letakkan will di depan, diikuti subjek, kemudian be, dan yang terakhir adalah verb ing-nya dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, itu tadi ya pembahasan tentang future continuous. Jadi dari segi, saya ulang kembali, dari segi fungsi, dia memiliki fungsi untuk apa? Menyatakan peristiwa yang belum selesai atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan itu sedang berlangsung. Biasanya spesifik ya dan ada durasinya. Kemudian dari pola dia menggunakan will diikuti be dan juga verb ing, dan jangan lupa subjeknya ya. Kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan paket halaman 83 part C dan juga halaman 87 evaluation 5 ya. Okay, that's all from Miss Ria. Thank you very much for your kind attention, and if you have further questions you may ask me through WhatsApp ya. Jadi terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.